Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Nya kita boleh berkumpul pada malam hari ini untuk beribadah Rabu malam melalui media Zoom. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita undang Roh Kudus hadir dalam perbaktian kita melalui doa dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebagai lagu pembuka, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 320. Rahmat Bapa Bercahaya, lagu Sion nomor 320. Untuk doa pembuka, kita minta kesediaan Bapak Kapurbo. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Besarlah kuasa-Mu, karena kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini, di pertengahan minggu bekerja kami ini Tuhan, kami merasa berbahagia bila mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada masing-masing kami dapat bersekutu, memuji muliakan nama-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan hadir di dalam hati kami, sehingga acara perbaktian kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir berkenan kepadamu. Sebentar Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pendeta Luan. Biarlah firman ini dapat hidup di dalam hati kami dan dapat menjadi berkat bagi kami.
Kami berdoa kepada seluruh anggota Jemaat Anak Maria Lewat KBC, bagi yang hadir di Zoom ini atau mengikuti perbaktian di tempat-tempat lain, biarlah Tuhan berkat-Mu selalu ada bersama kami, sehingga kami akan merasakan satu sukacita ketika kami hidup berdampingan dan bersahabat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Pada saat ini kita bersuka cita oleh karena kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Kapinem. Pada keluarga Bapak Kapinem dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Salam sehat dari kami. Kami akan menyanyikan lagu Zion nomor 406. Amin.
Jul? Baik, untuk saat ini kita berikan waktu kepada Pendeta Olwan untuk membawakan khotbah pada malam ini. Kebetulan Juli sedang mengalami masalah teknis, jadi saya ambil alih untuk hostnya. Silakan Pak Pendeta. Baik, coba share screen. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah Pendeta. Baik. Baik, pada saat ini saya dari tempat ini, dari Parulian, mengucapkan shalom dan selamat malam bagi umat-umat Tuhan, jemaat Dr. Mansur, Anna Maria Leukabesi. Pada malam hari ini kita bersyukur oleh karena pertemuan pada malam permintaan doa ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita yang telah menyertai kehidupan kita di sepanjang pertengahan minggu ya, hingga pada malam ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Pada saat ini kita rindu untuk menerima berkat rohani yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Baik, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Allah kami yang penuh kasih, yang bertata tinggi di dalam kerjaan sorga. Segala hormat, puji, syukur kami sampaikan kepada Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang telah menopang kehidupan kami siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan, Engkau telah pertemukan hamba-Mu bersama dengan umat-umat Tuhan di jemaat-Mu, jemaat Anna Maria Leukabesi. Walaupun tubuh kami berjauhan Tuhan, tetapi kami percaya hati kami satu di dalam Tuhan, bersekutu menyembah Engkau, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Dan biarlah urapi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman ini dapat kami terima dalam kehidupan kami, dapat berbuah melalui perilaku dan juga kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya secara pribadi bersyukur ya, boleh oleh jemaat Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebagai judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Consider your way. Ya. Artinya adalah apa artinya itu? Perhatikanlah keadaanmu. Ya. Perhatikanlah keadaanmu. Itulah yang menjadi judul pembelajaran kita pada malam hari. Kenapa saya tertarik mengambil judul ini? Oleh karena saya tertarik kepada satu kisah di dalam Alkitab
yang mungkin sering kita dengar di dalam Alkitab, yaitu tentang kisah seorang nabi yang bernama Nabi Hagai. Ya, mungkin kita sering mendengarkan nama nabi ini, tetapi mungkin sangat sering bagi kita untuk apa? Untuk membaca di dalam Alkitab. Ya, tetapi pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana itu perjalanan daripada Nabi Hagai. Ya. Baik, jadi saya harap bahwa kita membuka Alkitab kita ya. Jadi saya tidak akan menampilkan ayat Alkitab di dalam slide saya ini, tetapi saya mengundang kita kembali untuk mengambil Alkitab kita dan membaca dari Alkitab. Ya. Kita membuka Alkitab kita di dalam buku Hagai, ya, dan kita akan bahas satu pasal. Baik, saat ini waktu yang diberikan bagi saya mungkin terbatas ya, tetapi saya akan selesaikan khotbah ini tepat pada waktunya. Baik. Berbicara mengenai Nabi Hagai, ya, siapakah Nabi Hagai ini? Ya, kalau kita lihat kalau kita teliti ya, bahwa Nabi Hagai ini muncul 2 kali dalam buku Esra. Artinya adalah bahwa di dalam buku Esra Nabi Hagai ini muncul dan apa? Dan disebutkan di sana, ya. Dan artinya Nabi Hagai ini adalah messianic name, ya, yang berarti my festival sacrifice, ya. Sebagaimana dalam buku Mazmur 118 ayat 27, ya, tentang apa? Tentang korban, ya. Bahwa interpretasi ini didukung oleh nama lain seperti Hagi, ya. Ada dalam ayat Alkitabnya dalam Kejadian 46 ayat 16, Bilangan 26 ayat 15, ya. Yang juga yang berarti my festival sacrifice, ya, seperti nama Hagai. Ya, ada juga nama lainnya itu Hagia yang berarti Yahweh is my sacrifice, ya. Jadi 2 ungkapan ini menetapkan Hagai sebagai juru bicara untuk Allah, yaitu bahwa dia adalah seorang nabi, yaitu seorang utusan Tuhan. Bahwa kedua gelar tersebut menegaskan bahwa Allah yang menugaskan dia menjadi seorang nabi, ya. Artinya bahwa Hagai ini adalah diberikan mandat oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Bahwa ia dikenal sebagai nabi yang hanya satu kekabaran, yaitu apa? Bangun kembali bait suci. Ya, inilah pekabaran inti daripada Nabi Hagai, ya, di mana bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu baru keluar dari pembuangan di tanah Babel, ya. Itu sebabnya bahwa pekabaran Nabi Hagai ini adalah supaya bangsa Yehuda membangun kembali rumah Tuhan, yaitu bait Allah. Siapa itu Nabi Hagai? Ya, bahwa tidak ada yang diketahui tentang diri Hagai kecuali tentang nubuatannya dan apa yang ditulis dalam Esra 5 ayat 1 dan Esra 6 ayat 14. Ya, mari kita coba buka Alkitab kita dalam Esra 5 ayat yang pertama. Apa yang dinubuatkan tentang Hagai dalam Esra 5 ayat 1? Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ya. Yang kedua di pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Coba kita lihat. Dikatakan sana, para orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasastra, Raja Negeri Persia. Artinya di sini adalah bahwa Nabi Hagai ini sudah dinyatakan di dalam buku Esra ini. Ya. Bahwa Hagai lah yang akan apa? Yang akan menyelesaikan
rumah Tuhan yang terbengkalai, ya. Bahwa Hagai adalah nabi yang sudah lanjut usia ketika ia menyampaikan pengabarannya. Jadi Nabi Hagai ini dia adalah seorang nabi yang sudah tua ketika ia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pengabaran. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya yang mungkin mereka masih muda tetapi sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pengabaran. Bahwa seorang nabi pada masa pemulihan yang digunakan Allah untuk menginspirasi orang-orang buangan yang kembali pulang untuk menyelesaikan pembangunan kembali rumah Allah. Jadi Nabi Hagai ini diutus oleh Tuhan untuk menginspirasi daripada orang-orang buangan pada saat itu yang baru kembali dari tanah pembuangan untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Bahwa buku Hagai ini ditulis oleh Nabi Hagai sendiri pada tahun 520 sebelum Masehi. Ya. Pada saat pemerintahan Raja Medo Persia, yaitu Raja Darius, pada tahun yang kedua pada tanggal 1. Bahwa pengabaran ini disampaikan secara khusus kepada Zerubabel, anak Shealtiel, gubernur Yehuda, dan juga kepada Yosua, imam besar, dan kepada seluruh bangsa Yuda yang kembali dari pembuangan. Ya, jadi pengabaran ini disampaikan kepada Zerubabel, ya, atau orang yang memerintah pada saat itu. Dan kepada Yosua sebagai imam besar, supaya mengamarkan kepada seluruh bangsa itu untuk kembali membangun rumah Allah. Bahwa Nabi Hagai ini, dia adalah orang yang sezaman dengan Nabi Maliaki dan juga Zakaria. Dan bahwa Hagai menasihatkan bangsa Yehuda yang telah dikembalikan ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Bahwa Nabi Zakaria yang sezaman dengan Nabi Hagai ini, yaitu yang telah melengkapi Nabi Hagai untuk mendirikan kembali bait suci dan terlebih perintahnya untuk mengadakan pembaharuan rohani di antara umat Tuhan. Memangnya apa yang terjadi kepada umat Tuhan pada saat itu? Kenapa harus terjadi pembaharuan rohani? Padahal mereka baru kembali dari mana? Dari pembuangan itu. Ya, apa masalah yang terjadi pada saat itu? Yang pertama adalah bahwa sudah beberapa tahun Zerubabel dan juga gubernur yaitu dan juga Yosua sebagai imam besar memimpin pemulangan kelompok pertama dari pembuangan untuk membangun kembali Ka'bah Allah, tetapi tidak selesai-selesai. Ya, oleh kenapa? Oleh karena terjadinya masalah. Ya, apa masalahnya? Ya, bahwa kelompok ini terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dari pihak oposisi. Ya, ditambah lagi bahwa keterbatasan sumber daya untuk mematahkan semangat mereka kepada titik untuk berhenti. Ya, jadi oleh karena keterbatasan sumber daya, ya, atau kemiskinan yang mereka alami, bahwa mereka patah semangat, bahwa mereka berfokus untuk membangun untuk diri mereka sendiri. Ya, padahal mereka dikatakan situ telah menyelesaikan pembangunan dasar. Tetapi oleh karena dipengaruhi oleh karena pengaruh-pengaruh negatif, ditambah lagi keterbatasan sumber daya untuk pembangunan itu, sehingga itu melemahkan semangat mereka. Ya, itulah masalah yang terjadi. Bahwa pengabaian bangsa Yahudi akan bait suci dibuat semakin buruk oleh kesibukan mereka membangun rumah bagi diri mereka sendiri. Jadi artinya bahwa bangsa Israel ini atau bangsa Yuda ini, ya, mereka memilih untuk membangun rumah mereka sendiri dibandingkan membangun rumah Allah. Ya, artinya mereka apa? Artinya mereka egois. Ya, mereka membiarkan rumah Allah terbengkalai, mereka malah untuk apa? Membangun rumah mereka sendiri. Ya, itu sebabnya apa yang terjadi bahwa Roh Tuhan datang kepada Nabi Hagai dan meminta dia membangkitkan orang-orang untuk melanjutkan pembangunan Ka'bah. Ya, inilah masalah yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Ya, latar belakang masalahnya. Ya, oleh karena terjadi apa? Terjadi masalah yaitu pengaruh-pengaruh negatif dan ditambah lagi sumber daya mereka yang sangat kurang. Ada 4 pekabaran Nabi Hagai yang menginspirasi bangsa Yehuda. Ya,
Pesan yang pertama dan yang ketiga adalah dimulai dengan formula beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi pekabaran Nabi Hagai ini dimulai dengan apa? Dengan dia mengabarkan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, artinya apa? Bahwa dia adalah sebagai penyambung lidah Tuhan kepada mereka. Apa yang terjadi? Bahwa hama akan apa? Hama akan datang dan berlangsung di dalam kediaman bangsa Yehuda pada saat itu dalam bidang pertanian dan pada akhirnya memberikan kutukan dan juga peringatan. Kenapa diberikan kutukan dan juga peringatan? Oleh karena mereka tidak membangun kembali rumah Allah, ya. Mereka terkendala untuk membangun rumah Allah oleh karena pengaruh-pengaruh negatif yang datang kepada mereka. Ya, yang kedua adalah pesan yang berikutnya adalah bahwa pesan kedua dan keempat diakhiri dengan demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, dan pada akhirnya ketika bangsa Yehuda menuruti akan perintah Tuhan, maka dikatakan bahwa ia menjanjikan akan menggoncangkan ciptaan ini melalui gempa bumi, ya, dan pada akhirnya akan menubuatkan berkat serta pemulihan untuk bangsa Israel, ya. Nah, Nabi Hagai menasihatkan bangsa Yehuda supaya beroleh semangat dan berkomitmen kepada pekerjaan pembangunan Ka'bah yang telah tertunda, ya. Saya garis bawahi di sini adalah berkomitmen. Ya, kenapa penting berkomitmen ini? Bahwa tanpa komitmen maka pekerjaan sekecil apapun yang dikerjakan, tetapi kalau tidak dikerjakan dengan komitmen, maka hasilnya tidak akan apa? Hasilnya tidak akan memuaskan atau hasilnya tidak akan terselesaikan. Ya, dibutuhkan komitmen untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, cara yang terbaik agar Hagai berhasil melakukannya adalah memberikan kepada orang Israel secara sekilas apa yang telah hilang dari mereka, bahwa berkat datang kepada mereka yang menempatkan Allah pertama dalam hidup mereka. Ya. Saya garis bawahi di sini adalah bahwa apa yang telah hilang dari mereka, bahwa berkat datang kepada mereka yang menempatkan Allah pertama dalam hidup mereka. Apa yang telah hilang itu dari dalam hidup mereka, ya? Apa yang telah hilang dari dalam hidup mereka? Kalau kita baca dalam kitab Hagai, ya. Kalau kita baca di dalam Hagai 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, inilah yang hilang dari antara orang Israel, bahwa berkat itu sangat berkurang oleh karena mereka menempatkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan apa? Dibandingkan dengan kepentingan Allah. Ya. Tentu ini merupakan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya. Jika kita menempatkan kepentingan diri kita sendiri dibandingkan dengan kepentingan oleh Allah, maka dikatakan, maka ketika kita bekerja, maka pundi-pundi kita adalah pundi-pundi yang berlobang, maka tidak akan pernah terisi. Ya, maka berkat Allah itu akan apa? Akan menjauh jika kita mengutamakan kepentingan diri kita dibandingkan dengan kepentingan untuk menyembah Allah dan kepentingan untuk pekerjaan Allah. Ya, inilah pekabaran daripada Nabi Hagai kepada bangsa Israel, ya, bahwa Nabi Hagai mengamarkan kepada mereka supaya mereka sadar, ya, supaya mereka memperhatikan keadaan mereka, supaya mereka memperhatikan situasi yang mereka hadapi pada saat itu ketika mereka
melakukan apa yang menjadi kepentingan diri mereka sendiri dan tugas atau pekerjaan Allah terbengkalai. Ya, agar proyek dapat diselesaikan, maka ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu pekerjaan itu harus dimulai. Yang kedua adalah bahwa pekerjaan yang setengah jalan adalah pekerjaan yang tidak dijalankan. Ya, bahwa pekerjaan itu harus dimulai. Ya, bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan kalau pekerjaan itu tidak dimulai? Ya, pekerjaan yang setengah jalan adalah pekerjaan yang tidak dijalankan. Percuma pekerjaan itu dijalankan, tetapi apa? Tetapi hanya setengah. Ya, artinya apa? Artinya pekerjaan itu tidak ada artinya. Ya, demikian juga bangsa Israel atau bangsa Yuda pada saat itu, mereka kerjakan itu pembangunan bait Allah, tetapi mereka meninggalkannya oleh karena kepentingan diri sendiri. Ya, bahwa berkat itu datang oleh karena apa? Oleh karena kita memulai untuk apa? Memulai pekerjaan untuk Allah. Ya, memulai untuk apa? Memulai untuk mengerjakan untuk kepentingan Allah terlebih dahulu. Jika kita menyerahkan jalan kita kepada Allah, Ia akan menuntun dan memberkati jalan kita. Ya, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita atas apa yang telah terjadi atas bangsa Yehuda. Bahwa kita harus menghindari kompromi situasi. Ya, seberat apapun situasi yang kita hadapi, yang mungkin pada saat ini mungkin situasi yang kita hadapi berat. Ya. Tetapi oleh karena situasi yang berat ini, bahwa pekerjaan Allah, bahwa untuk kepentingan Allah menjadi terbengkalai. Pada akhirnya terjadi persungutan, terjadi apa? Terjadi pemberontakan atau bahkan kita meninggalkan Allah. Ya, hindari kompromi terhadap apa? Terhadap situasi. Ya, sesulit apapun keadaan kita, bahwa kita harus apa? Tetap ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita puas dengan yang baik, sementara kita bisa memperoleh yang terbaik. Kita puas terhadap keadaan kita yang sekarang ini, sementara Allah bisa mempersiapkan yang lebih terbaik dibandingkan apa yang kita alami baik pada saat ini. Ya, kita merasa puas atas keadaan kita yang sekarang ini. Ya, oleh karena mungkin keadaan kita berkecukupan, oleh karena keadaan kita mungkin tidak berkekurangan, ya, kita puas. Sementara Allah mempersiapkan berkat yang lebih. Kemakmuran dan standar kesuksesan lainnya tidak memegang kepuasan abadi ketika kita menempatkan kepentingan kita untuk mendahului Allah. Ya, artinya adalah bahwa kemakmuran atau standar kesuksesan yang lain yang kita miliki itu, bahwa itu bukanlah sebuah hal yang abadi. Ya, jika kita menempatkan kepentingan diri kita mendahului kepentingan Allah. Tetapi jika kita mendahului kepentingan Allah, dikatakan maka sukacita kita, ya, maka karakter kita akan apa? Akan diubahkan menjadi karakter yang berserah kepada Allah, dan pada akhirnya itu akan abadi. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kesuksesan atau kemakmuran atau keselamatan yang abadi. Kalau kita hanya memikirkan keselamatan atau kesuksesan di dalam dunia yang berdosa ini, maka kita apa? Kita salah besar. Ya. Oleh karena kita menempatkan kepentingan diri kita mendahului kepentingan Allah. Oleh karena Israel juga melakukan hal yang demikian. Kenapa mereka selalu apa? Selalu hasil daripada pekerjaan mereka tidak memuaskan, atau pekerjaan mereka mendatangkan kutuk oleh karena meninggalkan Allah. Ya. Oleh karena mereka menempatkan kepentingan mereka dibandingkan dengan kepentingan daripada Allah. Bahwa Hagai menyadari bahwa pentingnya rumah Allah sebagai tahta yang terlihat akan kehadiran Allah dan sebagai ikatan yang kuat untuk menjaga persatuan bangsa dalam kesetiaan kepada perjanjian dan penurutan akan hukum. Ya, bahwa rumah Allah adalah sangat penting dibangun pada saat itu. Ya,
Kenapa? Oleh karena rumah Allah, oleh karena bait Allah pada saat itu adalah lambang kehadiran, lambang atau simbol kehadiran Allah, bahwa Israel adalah bangsa yang bertuhan. Ya, bahwa bait Allah adalah simbol apa? Simbol Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ya, simbol keselamatan yang akan mereka miliki untuk apa? Untuk mereka tidak lupa akan hukum Allah, untuk mereka tidak lupa akan apa? Akan berkat Tuhan. Bahwa Hagai mengimbau umat Israel untuk kembali kepada penyembahan yang benar kepada Allah, bukan iman yang buta kepada sebuah bangunan. Ternyata bahwa tujuan daripada Nabi Hagai mengamarkan kepada mereka untuk mereka membangun apa? Membangun rumah Allah agar mereka tidak lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah. Supaya mereka tidak lupa kepada siapa mereka harus menyembah, kepada siapa yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan. Oleh karena rumah Allah itu adalah adalah simbol keselamatan daripada bangsa Israel. Ya. Secara keseluruhan bahwa pekabaran Hagai mendapat respon yang cepat dari para pemimpin dan rakyat daripada pekabaran nabi-nabi yang lain. Kenapa dikatakan demikian? Oleh karena kalau kita lihat nabi-nabi yang terdahulu, ya, contohnya Nabi Yeremia, bahwa pekabarannya ditolak oleh bangsa Israel. Bahkan dia menderita oleh karena apa? Oleh karena pekabaran yang ia kabarkan kepada orang Israel. Tetapi Nabi Hagai, ya, bahwa dia adalah nabi yang beruntung, bahwa para pemimpin pada saat itu menuruti apa yang dinyatakan oleh Nabi Hagai, yaitu amaran daripada Tuhan. Mari kita lihat kata kunci di dalam kitab Hagai ini, ya. Yang pertama adalah perhatikanlah keadaanmu. Itulah yang menjadi sebagai judul khotbah kita pada malam hari ini, ya. Kenapa dikatakan perhatikanlah keadaanmu? Oleh karena Nabi Hagai mengabarkan kepada bangsa Israel agar mereka sadar kembali keadaan yang mereka alami pada saat itu. Betapa malangnya mereka oleh karena apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah kesia-siaan, ya. Yaitu sebelum pembangunan kembali rumah Allah dapat diselesaikan, pertama bahwa hati bangsa itu perlu diperbaharui. Bahwa hati bangsa itu perlu disadarkan kembali pentingnya apa? Pentingnya mereka menyadari keadaan mereka, kemelaratan mereka, ya, kemiskinan mereka, ya, ketidakbergantungan mereka kepada Allah. Mereka hanya bergantung kepada diri mereka sendiri, terhadap kekuatan mereka sendiri, dan mengabaikan apa? Dan mengabaikan pekerjaan Allah, atau bahkan mengabaikan Allah. Ya. Pertama, hati mereka harus diperbarui kembali. Hati mereka harus dikembalikan dahulu kepada apa? Kepada berkat Allah. Ya. Hati mereka harus diperbarui kembali agar mereka mengingat akan pekerjaan Allah, keselamatan yang Allah telah berikan bagi mereka ketika mereka keluar dari apa? Dari perbudakan itu. Yang kedua adalah kata kunci adalah bahwa kemuliaan atau kemegahan. Ya. Bahwa Hagai mendorong bangsa Yehuda untuk mencari prioritas yang tepat yang akan menghasilkan kemuliaan Allah, memenuhi rumah Allah yang baru. Ya, bahwa Hagai mendorong mereka bahwa ada kemuliaan atau kemegahan yang lebih yang bisa mereka dapatkan jika apa? Jika mereka mencari prioritas yang tepat. Atau bahkan mungkin ada di antara mereka yang mungkin berkecukupan, ya, tetapi hidupnya begitu-begitu saja, ya. Tidak apa? Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ya, hanya memiliki kemuliaan atau kemegahan yang sementara. Sementara Allah menyiapkan apa? Kemegahan yang kekal, ya, atau kemegahan yang apa? Kemegahan yang sangat indah. Itulah kedua kata kunci yang diberikan oleh Nabi Hagai, ya, kepada kita supaya kita bisa mengetahui akan betapa pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan yang harus diprioritaskan.
Ya. Pengulangan kata perintah yaitu perhatikanlah keadaanmu muncul sebanyak 4 kali dalam Alkitab. Ya. Muncul 4 kali. Kenapa muncul 4 kali? Oleh karena perintah itu adalah perintah yang sangat penting untuk pembaharuan yang lebih baik. Ya. Perhatikan, itu adalah kata perintah. Ya, perhatikanlah keadaan, perhatikan dan perhatikan. Ya. Yang kedua adalah bahwa untuk bisa menyadari akan setiap keadaan yang dialami pada saat itu yang sangat malang agar sadar dan melakukan pembenahan kembali kerohanian mereka atau revival. Ya. Bahwa rohani mereka perlu dibenahi. Ya, oleh karena selama ini mereka telah menjauh dari Allah. Oleh karena mereka telah meninggalkan akan pekerjaan yang semula yang mereka kerjakan, yaitu pekerjaan pembangunan akan bait suci. Apakah pekabaran Hagai tentang pentingnya kita mengetahui prioritas utama kita? Ya. Bangsa Israel telah 20 tahun kembali dari pembuangan, namun tampaknya mereka melupakan alasan mengapa mereka kembali dan oleh siapa mereka kembali. Ya, sudah lama mereka kembali dari perbudakan itu, tetapi apa? Tetapi mereka melupakan alasan mengapa mereka kembali. Ya, terkadang kita juga mengalami hal yang demikian. Ketika kita menerima berkat kelepasan daripada Tuhan atau menerima berkat daripada Tuhan, kita kadang lupa akan alasan kita menerima berkat itu. Ya, kita lupa alasan kenapa kita menerima berkat yang Tuhan berikan. Ya. Oleh karena mungkin kesenangan dunia yang kita miliki yang pada akhirnya kenapa? Yang akan membuat kita lupa kepada Allah. Oleh karena bahkan kesibukan yang kita miliki di dalam pekerjaan kita yang sehingga membuat kita lupa kepada Allah. Ya. Mereka tetap membiarkan bait suci sebagai rumah Tuhan sementara mereka telah mencurahkan kekuatan mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Ya, inilah kesalahan terbesar daripada bangsa Yuda pada saat itu. Membiarkan bait suci Allah, simbol kehadiran Allah, menjadi reruntuhan sementara mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Atau bahkan menanam hasil pertanian mereka sendiri, tetapi tidak menghasilkan berkat apa-apa. Ya. Dan hal ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering kita meninggalkan Allah oleh karena kesibukan kita. Kita lupa renungan pagi, kita lupa renungan malam, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Oleh karena kesibukan yang kita miliki, kita lebih memprioritaskan kepentingan diri kita dibandingkan dengan kepentingan untuk mencari Allah. Ya, bahwa bangsa Yehuda pada saat itu lupa mencari Allah. Ya, mereka telah bekerja keras, namun mengapa hasilnya sedikit? Ini terjadi oleh karena mereka salah di dalam prioritas mereka. Ya, mereka salah untuk apa? Untuk mengerjakan prioritas mereka. Ya, mereka salah langkah. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mendapatkan berkat apa-apa daripada Tuhan. Allah harus yang pertama dalam segala hal yang mereka lakukan. Ya. Dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahwa Allah harus menjadi yang pertama di dalam setiap hal yang kita lakukan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, maka kita jangan pernah melupakan Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat 9, Hagai 1:9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Apa yang mereka kerjakan dihembuskan oleh Tuhan. Ya. Oleh karena mereka melupakan Tuhan. Tuhan marah kepada mereka. Ya. Kenapa kalian melakukan kepentingan diri kalian sendiri sementara kalian melupakan
melupakan penyelamat kalian. Ya, kita melupakan Tuhan setiap hari, sementara Tuhan yang telah memberikan kehidupan atau keselamatan kepada kita setiap hari. Ya, terkadang Tuhan marah kepada kita. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan pencobaan datang di dalam kehidupan kita. Ya, prioritas kita yang paling utama adalah melakukan kehendak Allah. Tuhan sudah amarkan kepada mereka sejak lama bahwa bangunlah kembali apa? Bangunlah rumah bagiku. Ya. Bangunlah kembali bait suci itu supaya apa? Supaya ada tempat tinggal bagiku dan aku hadir di tengah-tengah kehidupan kalian. Apa pelajaran yang penting yang perlu kita ambil dari kisah Hagai ini adalah, yang pertama adalah kalau kita baca dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 11 bahwa menanam banyak tetapi menuai sedikit. Ya, jangan kita menanam banyak tetapi apa? Tetapi menuai sedikit oleh karena pemberontakan kita, oleh karena ketidakpedulian kita kepada Tuhan. Percuma kita kerja banyak tetapi hasilnya apa? Hasilnya sangat sedikit. Ya. Bait suci terbengkalai karena sibuk dengan urusan pribadi. Ya. Pekerjaan Tuhan terbengkalai oleh karena urusan pribadi. Ya. Terkadang ini juga adalah merupakan sebuah peringatan kepada hamba-hamba Tuhan, ya, para pengurus-pengurus gereja, ya, dan kepada kita semua, ya, bahwa bait suci Tuhan atau pekerjaan Tuhan terbengkalai oleh karena kita sibuk dengan urusan kita pribadi. Kita sibuk dengan urusan kita pribadi dan kita terbengkalai untuk mengabarkan Injil kepada orang. Ada orang yang ingin mendengarkan Injil daripada kita, tetapi oleh karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, maka pekerjaan Tuhan menjadi terbengkalai. Ya. Kesia-siaan dalam pekerjaan adalah satu kutukan yang dikibatkan oleh melanggar perjanjian Allah. Kenapa dikatakan kutukan? Bahwa ketika Allah menghembuskan pekerjaan mereka itu adalah sebuah kutukan. Ya. Ketika Allah tidak memberkati pekerjaan mereka, bahwa itu adalah sebuah kutukan. Oleh karena mereka melanggar perjanjian kepada Allah. Ya. Sebelum mengalihkan kepada prioritas sebenarnya, bahwa berkat kemakmuran tidak akan pernah datang. Ya. Sebelum kita memprioritas kepada pekerjaan Allah, maka berkat kemakmuran itu tidak akan pernah datang. Bahwa berkat Allah tidak akan pernah kita terima. Ya. Bahwa Allah tidak akan dihargai dengan tepat jikalau rumahnya berada dalam reruntuhan. Ya. Di dalam kehidupan kita juga melakukan hal yang demikian. Ya. Jika pekerjaan Allah tidaklah menjadi prioritas dalam kehidupan kita, ya, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi apa? Menjadi sia-sia. Bagaimanakah Israel menyaksikan Allah yang benar, sementara simbol Allah dan semua rencana keselamatan berada dalam reruntuhan? Ya, bahwa rumah Allah itu adalah simbol keselamatan di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Oleh karena di sanalah mereka berbakti kepada Tuhan, di sanalah mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, di sanalah mereka memperingati akan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Jika mereka menyia-nyiakan akan pekerjaan Tuhan, ya, maka mereka akan semakin jauh daripada Tuhan, dan bahkan berkat itu akan semakin jauh, dan bahkan kutukan itu akan menjadi bagian mereka, atau bahkan menjadi bagian kita. Ya, bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai mereka ketika mereka menurut kepada perintah Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Hagai 1 ayat 12 sampai 14 apa yang dikatakan sana, ya, ketika Jerubabel dan juga Yosua menerima pekabaran daripada Nabi Hagai dan mengamarkan kepada bangsa itu, dan bangsa itu menuruti akan perkataan Nabi Hagai, ya, maka dikatakan bahwa Tuhan berjanji menyertai mereka. Mari kita baca dalam Hagai 1 ayat yang ke-12
sampai 14 dikatakan. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ya. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bangsa Israel ini mendengarkan akan seruan itu. Mereka mendengarkan perintah itu, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Mereka mendengarkan perintah Tuhan yang mengabarkan perhatikanlah keadaanmu. Ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan berjanji untuk menyertai mereka dan pada akhirnya mereka membangun kembali rumah Tuhan. Bahwa para pemimpin dan rakyat segera melakukan pekebaran itu, ya, dan kurang dari 5 tahun bahwa bait suci itu dapat diselesaikan oleh karena semangat mereka membara, oleh karena mereka rindu untuk menerima berkat Tuhan. Ya. Segala bangsa itu mengikut Tuhan, pekebaran teguran diganti menjadi kata-kata dorongan. Ya. Ketika Tuhan menegur mereka dengan apa? Dengan kutukan. Ya. Ketika Tuhan menegur mereka dengan tidak memberikan berkat, maka Tuhan menggantinya dengan kata-kata dorongan dan juga kata-kata berkat. Ya. Ini merupakan sebuah sukacita dalam kehidupan kita ketika kita kembali kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Bukanlah pekebaran tentang teguran yang kita terima, tetapi apa? Tetapi kata-kata dorongan dan juga semangat daripada Tuhan dan juga kita menerima janji Tuhan. Ya. Bahwa jaminan kehadiran Allah memberikan janji kepada mereka untuk semua berkat-Nya. Ya. Bahwa jaminan kehadiran Allah memberikan janji kepada kita semua untuk memberikan berkat-Nya. Ya. Allah mengirimkan kata-kata dorongan kepada seluruh rakyat melalui perantaran Hagai. Ya. Apa kata-kata dorongan itu? Dikatakan di ayat 12 sampai 14 tadi, bahwa Allah akan menyertai mereka, bahwa Allah akan memberikan atau membuka berkat-Nya kepada bangsa Israel. Ya. Hagai mendorong bangsa Yehuda untuk tetap bekerja karena roh Allah menyertai mereka dan bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Alangkah bersukacitanya Allah, ya, jika kita terdorong untuk semangat melakukan pekerjaan Allah. Jika kita semangat untuk membangun mezbah Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya. Sehingga kita membangun mezbah di dalam rumah kita masing-masing, ya, maka dikatakan bahwa Allah berjanji menyertai dan hadir di tengah-tengah rumah itu. Ya. Lambang pembangunan rumah Allah adalah ketika kita membangun apa? Membangun hubungan kita dengan Allah. Ya. Semakin kecil dan semakin lemah sumber daya yang dimiliki, maka semakin besar kebutuhan mereka untuk iman kepada Allah. Semakin susah kita alami, semakin lemah sumber daya yang kita alami, maka haruslah semakin besar kebutuhan kita untuk iman kepada Allah. Bukan malah semakin lemah sumber daya kita, semakin terpengaruhlah kita kepada dunia luar atau kepada hal-hal yang akan menjatuhkan iman kita. Ya. Semakin lemah kita, semakin kita menganggap diri kita lemah, maka semakin bergantunglah kita kepada Tuhan. Bahwa tujuan daripada keagungan dari pembangunan bait suci adalah untuk membuatnya layak bagi kehadiran Allah. Ya, itulah tujuan pembangunan daripada bait Allah, ya, untuk membuatnya layak bagi kehadiran Allah. Ya. Jika kita
membangun bait Allah di dalam rumah kita, ya, dengan sepenuh hati, maka dikatakan maka itu adalah layak bagi kehadiran Allah. Jika kita mau Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, maka apa? Maka mulailah membangun bait Allah di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam hati kita secara pribadi. Ya, bahwa Tuhan mau tinggal di rumah yang kurang mulia dan berikutnya akan membawa keagungan kepada rumah itu. Ya, semiskin apapun kita, ya selemah apapun kita, ya Tuhan mau tinggal di mana? Di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya Tuhanlah yang akan apa? Yang akan mengagungkan rumah yang kita miliki itu. Ya, bahwa bangsa Yehuda tidak perlu memperdulikan bagaimana caranya mereka membiayai pembangunan itu. Semua harta adalah milik Tuhan yang berjanji untuk tinggal dalam bait suci itu. Ya, bahwa semua harta dalam dunia ini adalah milik siapa? Adalah milik Tuhan. Ya. Dikatakan saudara yang kesulit Tuhan, ya, bahwa sesulit apapun kehidupan kita tidak perlu khawatir, ya. Oleh karena dikatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai harta di dunia ini, ya, yang akan berjanji untuk diberikan kepada umat-umatnya yang setia beribadah kepadanya, yang setia mengerjakan pekerjaannya, dan yang setia untuk mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Ya. Bait suci itu akan lebih mulia dan terhormat oleh karena Yesus ada di dalamnya. Ya. Bahwa bait suci rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, akan menjadi lebih terhormat dan mulia jika ada Yesus di dalamnya. Kehidupan kita, rumah tangga kita secara pribadi akan merasa lebih terhormat jika ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Bahwa Yesus harus menjadi apa? Harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita supaya kita bisa menerima berkat Allah. Ya. Perkataan atau perintah perhatikanlah keadaanmu, yaitu adalah bahwa selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, maka kita harus memperbaiki diri kita, ya, mencari Tuhan terlebih dahulu. Perhatikanlah keadaanmu dan sadarlah terhadap apa yang kamu alami sekarang ini, berbaliklah dan ikutilah petunjuk Tuhan. Artinya di sini adalah bahwa ketika kita berbalik dan mengikuti petunjuk Tuhan, maka kita meninggalkan segala keegoisan kehidupan kita. Ya, bukan berarti kita tidak mengerjakan kepentingan kita, ya, tetapi jika kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, ya, maka dikatakan, maka ketika kita menuju petunjuk Tuhan, maka berkat Tuhan akan sentiasa terbuka dalam kehidupan kita. Perhatikanlah keadaanmu dan buatlah Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupanmu dan keluargamu. Karena Allah adalah sumber berkat yang akan melimpahkan berkat-Nya. Ya. Perhatikanlah keadaanmu, tetaplah semangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan berjanji untuk menyertai. Perhatikanlah keadaanmu, ya. Jangan takut, percayalah kepadanya sepenuh hati, karena milik Tuhanlah perak dan emas yang akan dilimpahkan kepadamu. Ya, perhatikanlah keadaanmu, jangan menolak panggilan Tuhan, sebab rencana dan rancangannya indah dalam kehidupanmu. Ya, sebagai panggilan bagi kita pada malam hari ini adalah mari kita agar kita jangan menempatkan kepentingan diri kita di atas kepentingan daripada Allah. Ya, bangunlah mezbah bagi Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Ya, perhatikanlah keadaan kita yang berdosa
yang sangat malang ini. Ya, maka dikatakan maka Allah sumber berkat itu akan hadir di tengah-tengah kita yang akan senantiasa menyertai dan akan melindungi kita. Ya, sama seperti bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang ketika mereka menerima panggilan daripada Nabi Hagai dalam kehidupan mereka, maka dikatakan maka berkat Tuhan mereka terima dengan sukacita. Mereka hidup berkelimpahan. Ya, mereka boleh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita, ya, agar kita senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun kehidupan yang kita miliki per saat ini, dengan kita yakin percaya, dengan kita menerima panggilannya, maka Tuhan akan senantiasa menyertai, melindungi, dan cukupkan segala kebutuhan melalui berkat-Nya. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Pendeta Muda Oluan Tamba. Saat ini kita akan ambil waktu 10 atau 15 menit untuk berdiskusi. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mungkin mau bertanya atau memberikan keterangan tambahan, dipersilahkan. Baik, apakah tidak ada yang mau memberikan keterangan tambahan atau mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Baiklah, karena tidak ada yang ingin memberikan keterangan ataupun bertanya, kita akan lanjutkan dengan doa. Sebelum kita berdoa, mungkin ada topik doa yang ingin disampaikan. Apakah ada saudara-saudara kita yang mau didoakan? Selain Pak G. Malau yang sakit, adakah di antara yang lainnya? Anak kami juga minta didoakan ini. Kedua sedang batuk. Ceril dengan Meribel. Ceril Morani dengan Meribel lagi batuk ketepatan. Oke, Pak. Ada lagi yang mau didoakan? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan bacakan topik doa kita. Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, Pendeta Muda Oluan Tamba yang telah membagikan firman. Yang ketiga, Bapak G. Malau yang sedang sakit di rumah sakit Adam Malik. Yang keempat, anak Bapak Bena Baban, yaitu Ceril dan Meribel yang sedang sakit di rumah yang kurang sehat. Untuk berdoa malam ini, saya minta kesediaan Bapak Esvin Haji. Bisa ya, Pak? Saya ulang sekali lagi. Topik doanya firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kemudian Pendeta Muda Oluan Tamba yang telah membagikan firman, kemudian Bapak G. Malau yang sedang sakit di rumah sakit Adam Malik,
Dan yang keempat adalah anak Bapak Nababan, Cheryl dan Maribel yang sedang sakit di rumah kurang sehat. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 433. Inilah jamku berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami ucapkan pada malam hari ini. Karena kami telah banyak menerima berkat-berkat-Mu. Mulai dari pagi hari hingga pada saat ini. Dan kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya firman yang barusan kami pelajari dapat menambah iman percaya kami. Demikian juga Tuhan pada saat ini, Tuhan kami harus merubah mindset kami Tuhan, supaya kami mengutamakan pekerjaan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan akan ditambahkan kepada kami. Demikian juga Tuhan pada saat ini, kami juga berdoa terhadap pendeta kami, kiranya Tuhan juga tetap memberkati beliau, dan memberikan kesehatan, dan memberikan kecukupan ekonomi, supaya Bapak pendeta kami juga dapat terus membimbing kami, dapat mengajari kami untuk belajar mengenai firman Tuhan. Demikian juga Tuhan pada saat ini, kami juga berdoa terhadap saudara kami, Ye Malau, yang dimana pada saat ini berbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati dia, memberikan kekuatan, dan mengobat, dan memberkati obat-obat yang dia pakai Tuhan. Demikian juga Tuhan pada saat ini, kami teringat akan saudara kami, anak dari Bapak Nababan,
Kiranya Tuhan juga tetap memberkati anak ini, kedua anak ini Tuhan, kiranya mendapatkan kesehatan, supaya anak ini dapat pulih seperti sedia kala, supaya kami juga dapat berbahagia. Demikian juga Tuhan, kami tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami, apabila kami semua dalam Zoom ini Tuhan, sedang mengalami pergumulan, dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memenangkan kami, supaya kami dapat tetap mengutamakan pekerjaan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat, karena Tuhan juga tetap memberkati kami. Melalui doa yang kurang sempurna ini, kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Baiklah, untuk menutup perbaktian kita pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari lagu nomor 451. Lagu nomor 451, apakah jangkarmu akan tahan? Kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami diliputi sukacita, oleh karena kami boleh
memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama dengan umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Maria Laukabesi, di mana Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersekutu melalui perbaktian, permintaan doa pada saat ini, dan kami telah dipenuhi oleh berkat Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang barusan kami dengarkan boleh menjadi benih yang subur yang akan tumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah melalui setiap perkataan, pemikiran, dan juga perilaku kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan keadaan kami, di mana kami lemah secara rohani Tuhan, di mana kami adalah manusia yang rentan terhadap pencobaan. Tetapi dengan kami memperhatikan keadaan kami dan kembali kepada Tuhan, maka dengan kami melakukan pekerjaan Tuhan, maka berkat-Mu yang berkelimpahan itu senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang akan menambah sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Memberkati umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka akan senantiasa memperhatikan kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka akan senantiasa membangun mezbah Tuhan, rumah Tuhan di dalam rumah tangga mereka, sehingga terjadi kebangunan rohani dan berkat Tuhan akan senantiasa melimpah, baik berkat kesehatan, baik kekuatan panjang umur, dan juga berkat-berkat yang lainnya yang Tuhan telah siapkan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, dengan kami merenungkan akan firman ini, boleh menjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baiklah, sampai di sinilah acara ibadah Rabu malam kita. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua.